Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu di bab polusi ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita akan melanjutkan ya materi sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah membahas mengenai dampak dan penanganan di polusi udara. Sekarang berarti di polusi air ya dan tanah. Semoga waktunya cukup ya, kurang dari 30 menit videonya. Oke, kita masuk ke dampak polusi air. Yang pertama itu ada dampak terhadap kesehatan ya. Jadi air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Ya, penyakit itu masuknya ke bidang kesehatan. Jadi tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut juga terdapat kandungan bakteri dan virus. Oke, jadi misalkan di dalam pembuangan sampah nih ya, jadi kan masyarakat masih banyak yang buang sampah ke kali. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya polusi air. Nah, sampah ini misalkan anak-anak sampahnya itu sampah bau berbusuk ya. Nah, dari busukan itu akan menimbulkan yang namanya bakteri dan virus. Bakteri dan virus itu sudah pasti akan yang menyebabkan namanya penyakit. Ya kan? Kemudian selain sampah yang dibuang menyebabkan bakteri dan virus, biasanya banyak air yang tercemar itu akan menjadi sarang nyamuk. Sarang nyamuk itu sangat berbahaya kalau yang tumbuhnya atau yang hidupnya itu adalah si nyamuk malaria, maka akan terjadi penyakit juga. Ya kan? Lalu Bu, kalau nyamuknya bukan nyamuk malaria, pasti juga akan jadi penyakit. Kenapa? Karena dia sudah ada di air limbah ya. Jadi penyakitnya bisa dibawa nanti melalui nyamuk yang menggigit tubuh kita. Lalu sarang lalat. Nah, ini yang sangat mungkin menjijikan ya. Jadi tidak hanya di tanah ya, kita membuang sampah di tanah. Ya kan, itu di laletin ya kan. Nah, begitu juga ketika pembuangan sampah ke sungai. Ketika sampahnya berbau busuk, itu akan banyaknya si sarang lalat atau banyaknya lalat. Nah, lalat itu kan dia berpindah tempat ya anak-anak. Kalau di tempat A-nya dia udah nggak ada ya dia pindah. Lalu bayangin aja kalau lalat yang tadi dia sedang makan di limbah tadi, di air limbah tadi, terus tiba-tiba terbang menuju makanan, ya kan, menuju misalkan dapur kita. Lalu makanan yang ada di dapur kita dia hinggap nih, si lalat hinggap di makanan yang ada di dapur kita. Lalu dia pupnya itu dia warna putih. Jadi kalau kalian melihat makanan atau kalian lagi sedang beli di warteg atau di mana, kemudian ada bintik-bintik putih, nah itu adalah si pup dari lalatnya. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit ya. Jadi dampak kesehatan pada air polutan ini lebih banyak ya, atau memang banyak frekuensinya itu dari aktivitas manusia, yaitu pembuangan sampah ke air ya. Kemudian yang kedua itu adalah dampak terhadap lingkungan. Oke, jadi pembuangan bahan tercemar atau si polutan secara langsung ke dalam air ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Yang pertama itu adalah pembuangan sampah organik anak-anak atau limbah organik dapat menyuburkan alga atau lumut. Jadi akibatnya ribuan alga akan timbul ya.
kalau dia terlalu banyak, dia akan menghambat masuknya sinar matahari ke perairan. Kalau sinar matahari sudah sulit untuk memasuki perairan, maka kandungan oksigen yang ada di dalam ekosistem perairan itu akan terganggu atau akan berkurang, ya. Kemudian yang kedua ini mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Maksudnya apa? Jadi kadang-kadang nih anak-anak, air limbah yang mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan, misalkan ya itu nggak ganggu gitu, nggak bau, nggak apa ya. Nah, tetapi dia akan lama-lama akan mengganggu pemandangan kota, ya. Apalagi kita nih, sebagai kita hidup di kota yang cukup besar ini ya. Jadi akan mengganggu pemandangan kota, ya. Jadi meskipun air yang tercemar itu tidak menimbulkan bau, tetapi akan menimbulkan perubahan warna air atau menimbulkan perbedaan wujud. Yang tadinya air tapi tiba-tiba ada benda padat nih, banyaknya tumbukan benda padat di air tersebut. Nah, inilah yang akan mengganggu pandangan mata. Jadi hal ini akan mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Kemudian dapat membuat perkaratan besi. Kenapa? Jadi ada sebagian air limbah, terutama ya air limbah yang berasal dari industri, misalkan contohnya itu adalah yang dibuang itu adalah H2S. Nah, senyawa ini, anak-anak, senyawa H2S ini apabila dibuang ke perairan, ini akan mempercepat proses perkaratan pada besi. Ya, jadi dia mempercepat proses koloid. Jadi agar terhindar dari hal-hal tersebut, jadi sebaiknya air limbah itu harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan ya. Jadi biasanya anak-anak, suatu industri itu dia membangun industri tidak sekedar membuang limbahnya aja tuh ke air. Biasanya sudah ada yang namanya baku mutu air limbah ya. Jadi berdasarkan arahan dari pemerintah dulu nih ya. Jadi nggak kalau udah pabrik besar itu air limbah dia dikelola lagi ya. Tapi biasanya produksi kecil kayak home industry itu masih ada beberapa yang membandel ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan polusi air. Oke, penanganan polusi air ini ada dua ya. Ada pembuatan kolam stabilitas. Kemudian yang kedua pembuatan IPAL. IPAL itu apa? IPAL itu adalah I-nya adalah instansi, P-nya pengelolaan, A-nya air, L-nya limbah. Jadi IPAL itu adalah kependekan dari instalasi pengelolaan air limbah. Nah, Ibu langsung membedakan nih dari dua ini ya, biar kalian lebih mudah mengartikan. Jadi kalau pembuatan kolam stabilitas itu berhubungan dengan alamiah. Nah, kalau IPAL dia berhubungan dengan alat-alat khusus atau kita bisa sebut teknologi. Ya. Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu, pembuatan kolam stabilitas. Jadi dalam kolam stabilitas ini atau biasanya disebut kolam stabilisasi ya. Ya, jadi kalian nanti nggak usah bingung kalau ada tulisan kolam stabilisasi, sama saja. Jadi dalam kolam stabilisasi ini air limbah dikelola secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat polutan atau zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, di sini anak-anak cluenya alamiah ya. Jadi yang menetralkan itu adalah alamiah. Alamiah itu berhubungan dengan kita nih, makhluk hidup, yaitu nanti alamiah ini berhubungan dengan mikroorganisme. Mikroorganisme ya. Jadi nanti yang menetralkan itu adalah si mikroorganisme, yaitu biasanya bakteri anaerob ya. Anaerob itu adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen ya. Kemudian kita membahas mengenai
pembuatan IPAL ya. Nah, tadi sudah Ibu tekankan bahwa IPAL ini berhubungan dengan teknologi. Jadi, pengelolaan air limbah si IPAL ini menggunakan alat-alat khusus ya. Sehingga dia itu memiliki 3 tahapan ya. Yang pertama itu adalah primary treatment. Nah, silakan kalian tambahkan primary treatment ini anak-anak merupakan pengelolaan pertama ya. Dia itu bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter atau saringan ya. Jadi cukup jelas ya, memisahkan zat padat dan zat cair. Kemudian yang kedua ini ada secondary treatment. Nah, secondary treatment ini anak-anak dia merupakan pengelolaan yang kedua. Dia itu bertujuan untuk menghilangkan koloid dan juga menstabilisasikan zat organik ke dalam limbah. Jadi yang pertama sudah dipisahkan oleh zat padat. Nah, yang kedua dia dihilangkan dari koloidnya. Karena kan kalau koloid itu dia bentuknya nggak padat ya, jadi dia sudah bergabung dengan air. Nah, jadi mungkin nanti ada senyawa-senyawa yang dimasukkan sehingga koloidnya hilang ya. Kemudian tertiary treatment atau yang merupakan tahap lanjutan dari pengelolaan kedua ini, dia tujuannya untuk menghalangi nutrisi atau unsur hara, khususnya unsur nitrat dan fosfat. Jadi dalam si tertiary treatment ini anak-anak fungsi khususnya adalah menghalangi si nitrat dan fosfat. Nah, untuk menghilangkan nitrat dan fosfat ini ditambahkan yang namanya zat atau unsur yang bernama klorin. Nah, si klorin ini untuk memutuskan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen itu apa anak-anak? Jadi mikroorganisme patogen itu adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi pada tahap pertama dipisahkan, difiltrasi, yang kedua itu dihilangkan koloidnya, dan yang ketiga itu adalah dihilangkan penyebab penyakitnya. Jadi pembuatan IPAL ini membutuhkan biaya yang lama dan waktu yang lama, tetapi akan menghasilkan air yang cukup baik ya, dibandingkan tadi penanganan melalui kolom stabilitas. Oke, kemudian selanjutnya penanganan polusi air ya. Penanganan polusi air udah ya, cuma 2. Sekarang kayaknya ada yang kelewat deh. Nah, ini yang ketiga ya, tapi ini Ibu salah nulisnya. Silakan kalian betulkan ya. Jadi yang ketiga itu adalah pengelolaan Ibu tulis deh, pengelolaan ekskreta ya. Silakan ditambahkan yang ketiga itu adalah pengelolaan ekskreta. Nah, ekskreta itu apa sih? Jadi anak-anak, ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ya, jadi ekskreta banyak mengandung bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Ekskreta ini adalah pembuangan akhir ya. Adalah misalkan pembuangan tinja. Nah, jadi pengelolaan ekskreta ini dapat dilakukan menjadi 2 anak-anak ya. Menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengelolaan pada jamban. Oke, tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengelolaan pada jamban. Dan yang kedua itu, yang pertama jamban, yang kedua itu adalah pengelolaan septic tank. Septic tank. Oke. Nah, jamban dan septic tank ini anak-anak jelas ya perbedaannya. Kalau jamban itu terbuka, kalau septic tank itu tertutup karena dia ada di bagian bawah rumah ya biasanya. Nah, jadi untuk mencegah meresapnya air limbah, si limbah tadi ekstrakta ini,
ekskreta ini, jadi air jamban yang dibuat ini harus memiliki syarat-syarat. Ya, syaratnya apa saja? Silakan ditulis. Jadi syaratnya itu adalah tidak mengotori permukaan tanah. Jadi permukaan tanah berarti walaupun dia berbentuknya jamban, maka harus tetap mungkin diplester ya, atau tidak langsung mengenai tanah. Kemudian permukaan air dan permukaan air tanah di sekitarnya itu tidak boleh menimbulkan bau ya. Kemudian harus jauh dari jangkauan serangga ya, karena kalau sekiranya misalkan bikin jamban di dekat pembuangan sampah, nah itu tidak efektif karena di pembuangan sampah pasti banyak serangga. Nah nanti serangga itu akan berpindah ke jamban ini, jadi nanti makin banyak lagi bakteri patogen yang menyebabkan penyakitnya. Oke, kemudian si septic tank ini. Nah, jadi kalau pengelolaan septic tank ini dapat diolah secara oleh bakteri anaerobik. Nah, yang tadi Ibu bilang bakteri anaerobik ini adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Ya, jadi kamu bayangin aja, septic tank itu kan di bawah, pasti tidak ada oksigen, tetapi di sana ada bakteri yang menguraikan secara alamiah. Atau juga selain menggunakan bakteri anaerobik, itu bisa juga si ekskreta ini atau tinja kita ini diolah menjadi biogas ya. Kalau diolah menjadi biogas, maka dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk di rumah kita sendiri. Cuma pengelolaannya agak lebih ribet ya, kecuali sudah ada kerjasama antara misalkan satu RT. Nah, pengelolaannya itu secara besar-besaran, nah itu bisa. Tapi kalau untuk perorangan sendiri itu agak sulit ya, karena tinjanya pun nggak terlalu banyak gitu, jadi gas yang dihasilkan pun sedikit. Oke, kemudian polusi tanah. Oke, polusi tanah Ibu akan bahas di video yang berbeda ya. Ini biar video ini Ibu upload dulu untuk hari ini.